Takut aib kebuka. Padahal kalau dibukanya aib oleh Allah ada beberapa kemungkinan. Satu, mungkin karena Allah sayang kepada orang ini. Kalau diberikan jalan belum terbuka saja, maka Allah buka saja. Tapi Allah tahu kalau dibuka tidak akan banyak. Dikit saja. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya mohon maaf hadirin. Ini pasti ada hikmahnya. Ada satu kata namanya aib. Ya. Manusia itu lemah, hadirin, diberikan parau saja. Kita sudah banyak yang sulit dilakukan. Pita suara ini ciptaan Allah dan mudah bagi Allah mengambilnya. Aib, prinsip dasar kita dihormati orang lain adalah karena Allah menutupi aib dan dosa kita. Jadi kalau saya duduk di sini, lalu saudara-saudara mau mendengarkan, ya terima kasih, jazakallah khair. Saudara mau menyimak, di mana-mana mau mendengar, itu semata-mata karena Allah menutupi aib-aib saya. Menutupi dosa-dosa saya sehingga saudara masih mau dengar. Jangan pernah terkecoh oleh penghormatan orang yang membuat kita tidak jujur melihat diri kita sendiri. Selalu dipikir bahwa ini adalah Allah yang nutupi. Aib-aib kita, tiap orang punya aib. Kalau semua dibuka, ini bisa bubar. Tiap orang punya aib ditutupi oleh Allah. Mengapa Allah yang maha tahu aib kita masih menutupi? Karena dia maha as-sitir, maha menutupi aib. Allah itu maha baik, kalau dibuka aib kita, kita tidak punya siapa-siapa lagi. Lalu, sesudah tutup aib, Allah juga membimbing kita untuk bisa menghapuskan aib itu dengan tobat. Tapi saat yang sama Allah menguji kita juga dengan aib-aib orang lain. Kalau kita senang membuka aib orang lain, berarti kita sedang menantang Allah untuk membuka aib kita sendiri. Kita akan mendengar aib orang. Sengaja tidak sengaja kita akan dengar. Kalau kita senang mendengar aib orang lain, lalu kita tidak sabar sehingga kita membeberkan aib orang, itu Allah tahu kita sudah gagal melewati ujian mendengar aib. Sangat besar kemungkinan aib kita dibuka. Ini maaf. Terima kasih hadirin. Kancing tidak ngancing satu aja, beda urusannya. Maaf ya. Jadi kalau kita mendengar aib seseorang, itu ujian dari Allah. Bagaimana ketika kita mendengar aib saudara kita? Tutup, kita jadi kuburan. Kalaupun kita tahu, maka jadi amanah bagi kita untuk membantu agar yang punya aib itu bisa diampuni oleh Allah. Kalau kita dengki, kita senang aib itu terbeberkan. Tapi kalau kita punya sifat rahmatan lil alamin, kita harus ingin orang yang punya aib itu dihapuskan oleh Allah aibnya, sebagaimana kita juga ingin aib kita dihapus. Jadilah kuburan, dengar aib teman, tutup.
Oh kalau gitu bagaimana pekerjaan polisi, pekerjaan jaksa, pekerjaan petugas, itu bukan mencari aib, itu menegakkan keadilan. Jadi mengoreksi itu supaya tegak keadilan. Kalau dia salah, maka balasan kesalahannya ini. Jadi yang kita tidak punya tugas itu mendengar, tutup. Ada juga kita mendengar aib seseorang dan ini jadi amanah agar kita bisa melakukan sesuatu agar orang berubah menjadi lebih baik. Ingat ya bahwa tugas kita itu bukan menghakimi orang. Tugas kita itu adalah membantu orang menjadi lebih baik sebagaimana kita pun ingin dibantu jadi lebih baik. Lihat yang tidak tahu, posisi kita adalah membantu membuatnya jadi tahu. Melihat orang yang lupa, posisi kita adalah membantu membuat orang jadi ingat. Melihat orang yang tergelincir, posisi kita adalah membantu agar dia bisa tegak kembali. Karena kita memang begitu, tugas pemimpin adalah sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum adalah pelayan kaumnya. Sama di rumah tangga, di pesantren, di organisasi. Nah hadirin, itu kalau kita ujian mendapatkan informasi aib orang lain. Jangan tertarik untuk bicara tidak pada tempatnya, jatuhnya jadi gibah. Gibah itu dosanya seperti memakan daging saudaranya yang sudah meninggal. Surat Al-Hujurat ayat 12. Kita simak ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antaramu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antaramu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Nah inilah salah satu di antara yang dilarang oleh Allah, 6 larangan. Kalau 6 larangan dengan ayat 11-nya, jangan mengolok-olok, jangan saling mencela, jangan panggil-memanggil dengan gelaran buruk, jangan berburuk sangka, jangan mengorek-ngorek aib, kesalahan, kekurangan orang lain, dan jangan mempergunjingkan. Ini larangan, hadirin, 6 larangan Al-Hujurat 11-12. Kalau merasa bersaudara. Nah hadirin, bagaimana nih kita punya aib? Mana yang harus kita takuti? Takut aib kita kebuka atau takut tidak diampuni Allah? Nggak ada yang bicara hadirin. Dua-duanya kita takut kan? Tapi banyaknya orang lebih takut aibnya kebuka. Takut aib kebuka. Padahal kalau dibukanya aib oleh Allah ada beberapa kemungkinan. Satu, mungkin karena Allah sayang kepada orang ini. Kalau diberikan jalan belum terbuka saja, maka Allah buka saja. Tapi Allah tahu kalau dibuka tidak akan banyak. Dikit saja.
Kalau sesudah dibuka itu tersungkur tobat, maka nanti Allah lah yang akan menghapuskan dosa dan aibnya, dan Allah kuasa membulak-balik hati siapapun untuk menyayanginya. Jadi kalau Allah sayang ke seseorang, dia nggak bisa berubah nih. Kan menurut Ibnu Umar ada dua ya. Kalau orang terus-terusan berbuat dosa, satu dibuka waktu masih hidup, atau dimatikan dalam keadaan berbuat maksiat. Pilih mending yang mana? Jawab, nggak ada pilihan, mending diampuni, benar? Tapi seringkali kita mengulang-ulang terus dosa yang sama. Ada yang mendekati zina terus-terusan. Nanti ketahuan, kalau kan tidak ada yang tersembunyi. Kita bisa bersembunyi dari orang, tapi tidak bisa bersembunyi dari Allah. An-Nisa 108. Kita bisa bersembunyi dari orang, tapi tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah. Kita simak hadirin surat An-Nisa 108. Bismillahirrahmanirrahim. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoi Allah, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, tidak ada rahasia. Orang mau bisik-bisik apapun, rencana apapun, rapat apapun, siasat apapun. Dan tidak ada yang jago menutupi. Tidak ada yang ahli menutupi, tidak ada yang ahli berbohong, tidak ada ahli strategi di hadapan Allah, tidak ada. Semuanya nyata bagi Allah, dan kalau kita belum diketahui orang karena Allah masih menutupi. Pertanyaannya bagaimana kalau aib kita dibuka? Kita harus bersyukur kepada Allah, karena pasti semua perbuatan Allah itu baik. Aib kita dibuka pasti sedikit dibanding dengan yang ditutupi, karena Allah tahu kalau dibuka semua sudah hancurlah kita. Bagaimana jadi orang ada yang menghina saya? Kalau itu dihina bekal sakit, itu penggugur dosa. Salah satu cara Allah mengampuni hambanya adalah dengan dikasih sakit. Baik sakit lahir maupun sakit hati. Jadi kalau nanti dosa kita ada yang kebuka, jangan takut oleh sikap orang kepada kita, tapi syukuri ini sebagai jalan Allah menarik kita untuk bisa diampuni oleh Allah. Seperti yang ditangkap oleh KPK atau boleh jadi itu merupakan karunia Allah yang besar bagi yang tertangkap. Karena dengan tertangkap berhenti dia berbuat dosanya. Yang celaka justru yang belum tertangkap. Karena dia akan terus melakukan kejahatan itu. Kenapa dia tertangkap? Mungkin doa orang tuanya. Emangnya doa orang tua meminta Allah nangkep? Orang tua mendoakan supaya kita jadi anak yang soleh. Nah, jabatan itu membuat kita tidak soleh. Allah ingin, orang tua ingin kita soleh. Dan Allah tahu jabatan itu membuat kita tidak soleh. Maka diberi jalan supaya kita menuju ke soleh. Di antaranya tertangkap. Kemudian ada yang tertangkap tangan, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Tangkap, berhenti itu dia.
Susah memberhentikannya kalau nggak ketangkap, benar. Makanya sujud syukur tuh keluarga yang anggota keluarganya ketangkap KPK. Karena tapi saya malu oleh yang lain. Itu mah tebusan dari dosa. Mungkin selama ini ikut sombong, ria, ikut memanfaatkan uang itu untuk hal-hal yang tidak baik, jadi dosa. Nah sekarang penggugurnya adalah kebagian dihina dan sebagainya. Tapi tidak bahaya dihina orang. Yang bahaya itu berketerusan di dalam dosa. Benar hadirin? Jadi sing sabar aja. Gimana caranya mengatasi penghinaan orang? Caranya adalah berlomba dengan air mata tobat. Kalau air mata tobatnya lebih deras, remuk hatinya lebih dahsyat, dan Allah pasti tahu, maka orang yang menghina itu semuanya di dalam genggaman Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah. Sekarang menghina, besok dia minta maaf, apa susahnya? Jadi, kalau aib kita dibuka, jangan takut oleh penilaian orang, anggaplah penghinaan, cemoohan orang sebagai balasan dari keburukan yang bisa menggugurkan dosa. Dan kalau pengen cepat berhenti, air mata tobat banjirin. Percayalah hadirin, semua orang yang menghina itu dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Nah banyaknya orang lebih takut penilaian makhluk daripada takut tidak diampuni Allah. Tenang hadirin, makhluk itu tidak ada yang bahaya tanpa izin Allah. Tidak akan mengurangi apa yang Allah berikan untuk kita. Bagaimana nih kalau aib kita dibuka? Syukur, yang dibukanya pasti sedikit. Syukur kita jadi berhenti berbuat dosa. Syukur jadi ada sarana untuk bertobat. Gitu hadirin. Makanya jangan sibuk dengan penilaian makhluk. Pokoknya dua yang membuat kita susah tobat, harap dan takut ke makhluk. Kalau sudah harap dan takutnya ke makhluk, kita nggak akan bisa memperbaiki diri. Kita cenderung munafik. Bagus topeng. Tobat, nanti Allah membuat jalan terbaik bagi ahli tobat. Nah bagaimana kita melihat orang yang terbuka aib? Itu ujian bagi kita, ya. Selain kita tidak boleh mengorek-ngorek dan menutup, tapi kalau ada yang sudah terbuka, sama dia saudara kita. Posisi kita adalah memaafkan, wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau kita melihat orang terbuka aib, kita maafkan, kita mohonkan ampun kepada yang bersangkutan. Jadi itu juga jadi ladang amal bagi kita, bukan malah bergibah. Kalau kita bergibah, nantang berarti kita bakal dibuka, ngejongkeng juga kita nanti. Ini kepada yang ditangkap, coba ya. Dengan ditangkap dia berhenti berbuat dosa. Dengan dia ditahan dia punya kesempatan evaluasi diri. Kemudian hasil keputusan pengadilan disita. Itu lebih baik hadirin. Karena kita kalau orang katanya sudah megang, susah ngelepasinnya. Padahal bukan hak dia. Disita, ya bagus. Jadi dia tidak usah capek-capek ngeluarin, tidak dipaksa. Ya. Istrinya harus ridho. Kan ada istri yang ingin suaminya tobat. Suami berkata begini, Bu, Bapak teh ingin tobat. Alhamdulillah Bapak. Inilah yang Ibu minta kepada Allah. Agar Bapak teh tobat, ya Bu. Ibu siap? Ya tentu itu yang Ibu inginkan, masa tidak siap. Beneran Bu? Benar. Bu aslinya ya Bu ya. Ini rumah ini tuh hasil Bapak korupsi. Hah? Iya. Jadi ya rumah kita yang mana? Ya itu yang asli mah yang di Perumnas. Hah? Jadi kita pindah? Pindah Bu, dan mau dibalikin. Nah itu mobil BMW, Mercy, Alphard, itu juga hasil Bu. Lalu kita pakai apa? Itu Honda Bebek yang dulu itu C70. Hah? Itu juga perhiasan Ibu. Yang asli ini Bu, karet gelang yang dulu beli sekilo.
Ada nggak Pak tobat yang lebih bijaksana? Bersihkan, nanti Allah kasih lagi. Gak penting kok rumah besar, yang penting rumah berkah. Sepakat hadirin? Makanya kalau pas kita dibuka oleh Allah, syukuri ya. Jangan takut oleh penilaian makhluk, tapi syukuri Allah memberi jalan kita dibersihkan. Kan kalau kita tidak bisa ditarik oleh karunia, maka Allah narik dengan rantai ya, kesusahan. Tapi sama, dua-duanya karunia.